Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Afni Ramadhani dengan NIM 2214201091, kelas 2B Keperawatan Universitas For Depok Bukit Tinggi, dosen pengampu Nurse Fitria Nolares Kiki Escape MCAP, mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tentang pemeriksaan penunjang yang saya wawancarai seorang perawat dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Bukit Tinggi. Assalamualaikum Uni. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan saya Naila Afni Ramadhani, mahasiswa dari Universitas For Depok Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini saya ingin berbincang dengan Uni terkait dengan pengalaman Uni dalam mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan penunjang. Sebelumnya, apakah Uni boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, baiklah. Uni bekerja di rumah sakit swasta di Bukit Tinggi, yaitunya Rumah Sakit IRC di ruangan ICU. Sebelumnya pernah dinas di IGD, awal dinas 2006, sebulan di IGD, setelah itu pindah ke ruangan bedah 2008, sampai dengan 8 tahun di bedah, 2014 sampai sekarang di ICU. Berbicara pemeriksaan penunjang di rumah sakit tempat Uni bekerja, pemeriksaan penunjangnya terdiri dari apa saja Uni? Kalau di rumah sakit tempat Uni bekerja, pemeriksaan penunjangnya terdiri dari dua. Yang pertama pemeriksaan laboratorium dan yang kedua pemeriksaan radiologi. Kalau pemeriksaan laboratorium, kita menggunakan sampel atau spesimen yang berasal dari tubuh pasien. Sampel atau spesimen itu yang akan dianalisa menggunakan alat-alat laboratorium untuk mendapatkan nilai-nilai tertentu yang nantinya nilai-nilai tersebut mempunyai implikasi klinis sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan terapi kepada pasien. Kalau pemeriksaan penunjang yang kedua yaitu pemeriksaan radiologi, di situ kita menggunakan sinar X-ray atau USG untuk melihat kondisi internal pasien. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya, apa saja jenis pemeriksaannya Uni? Kalau untuk pemeriksaan laboratorium, lebih khususnya disebut dengan laboratorium klinik di rumah sakit tempat Uni bekerja, terdiri dari pemeriksaan darah hematologi rutin, pemeriksaan parasitologi, pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan urin dan feses. Itu biasanya yang lumrah dilakukan di setiap hari. Kalau pemeriksaan radiologinya terdiri dari apa saja Uni? Kalau untuk pemeriksaan radiologi di tempat Uni bekerja menggunakan X-ray atau ronsen, yang kedua ada pemeriksaan CT scan dan yang ketiga ada pemeriksaan USG. Untuk masing-masing pemeriksaan tersebut, adakah treatment persiapan khusus untuk masing-masing pasien Uni? Tentunya dengan banyaknya jenis pemeriksaan tadi, ada treatment khusus yang harus kita persiapkan untuk pasien kita, apalagi kita sebagai perawat di sini yang senantiasa mendampingi pasien dan memfasilitasi pasien hingga pelayanan pemeriksaan penunjang ini dapat diterima oleh pasien dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, pemeriksaan darah rutin. Nah, kalau untuk pemeriksaan darah rutin ini terdiri dari pemeriksaan HB, leukosit, dan hematokrit. Ini umum dilakukan untuk semua pasien. Kalau untuk darah rutin ini persiapan pasiennya itu tidak ada. Jadi kapanpun bisa diambil, tidak ada persyaratan puasa untuk pasien ini. Kapanpun bisa diambil, hanya saja sampel darahnya ini setelah diambil dimasukkan ke tabung vakutainer yang berwarna ungu yang mengandung ETA di situ. Kedua, pemeriksaan kimia klinik. Pada pemeriksaan kimia klinik ini ada hal yang harus kita jelaskan kepada pasien. Yang pertama sekali, yakninya yang paling penting untuk dunia klinik ini adalah persyaratan puasa bagi pasien yang akan diambil sampel. Pemeriksaan kimia klinik, tetapi tidak semua kimia klinik ini juga yang disarankan pasiennya puasa. Puasa di sini dalam pengambilan kimia klinik ini syaratnya itu 12 jam, tidak makan berat, hanya saja minum air putih dibolehkan. Apa saja pemeriksaan yang persyaratan puasa ini? Yang pertama adalah pemeriksaan profil lipid, terdiri dari kolesterol, LDL, HDL, dan trigliserida.
Yang kedua adalah pemeriksaan gula darah, tentunya yang puasa. Untuk pemeriksaan gula darah ini, di samping pemeriksaan gula darah yang puasa, ada juga yang membutuhkan treatment khusus, yaitu pemeriksaan darah 2 jam PP atau postprandial, di mana gula darah ini diambil setelah 2 jam setelah pasien makan. Jadi kita ingin ingatkan kepada pasien, ibu khusus gula darah yang ini setelah 2 jam, ibu setelah makan, kemudian darah ibu akan kami ambil lagi untuk pemeriksaan darah 2 jam PP atau postprandialnya. Nah, kalau untuk pemeriksaan darah yang membutuhkan edukasi khusus kepada pasien itu, tadi mana lagi yang membutuhkan edukasi khusus, yakni pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin ini kita harus pastikan kepada pasien agar dia membersihkan terlebih dahulu genitalianya. Setelah itu sampel dimasukkan atau urinnya tadi dimasukkan ke tempat yang telah kita sediakan sampai batas yang ditentukan, yang kita gariskan di botol tersebut. Soalnya kalau terlalu banyak nanti ini akan menyebabkan urinnya tumpah. Kalau terlalu sedikit menyebabkan urinnya tidak bisa dianalisa di labor. Dan kita juga harus ingatkan agar sampel urin ini tidak tercampur dan terkontaminasi dengan hal-hal yang dapat merubah sampel itu sendiri. Selanjutnya, yang membutuhkan edukasi khusus lagi di rumah sakit tempat Uni bekerja, ada pengambilan sampel sputum atau dahak. Ada 2 jenis, yang pertama pemeriksaan BTA, yang kedua untuk pasien TB, dan juga ada pemeriksaan TCM namanya. Ini juga pemeriksaan TB yang harus disiapkan oleh pasien, dan 3 botol ini harus diisikan sampel dahaknya oleh pasien tersebut. Yang pertama dahak sewaktu, yaitu pas bangun tidur. Yang kedua, sampel ketika pagi hari di rumah sakit, biasanya jam 7. Itu setelah botol ketiga adalah diambil setelah akan menyerahkan sampel atau sampel yang terbaru. Sampai ingin diserahkan ke petugas laboratorium. Jadi kalau pemeriksaan BTA kita kenal dengan sewaktu pagi sewaktu. Jadi 3 kali. Bedanya dengan TCM, kalau TCM ini botolnya hanya 2. Yang pertama ketika bangun tidur, dipersyaratkan pasien menggosok gigi terlebih dahulu. Setelah itu sampelnya dimasukkan. Dan yang kedua ketika sampai sampel diserahkan ke petugas laboratorium. Yang membedakannya dengan BTA, kalau TCM ini tidak perlu dahak yang terlalu kental. Itu sudah bisa dianalisa. Kalau BTA, dia dahaknya harus kental atau purulen. Kalau untuk pemeriksaan radiologi yang sering membutuhkan edukasi khusus, persiapan untuk pasien adalah pemeriksaan USG. Kalau pemeriksaan ronsen dan CT scan itu tidak ada persiapan khusus. Itu bisa saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan langsung boleh, tetapi kalau untuk USG itu sering membutuhkan persiapan, dan tentunya kita sebagai perawat harus melakukan edukasi untuk pasien. Nah, persiapannya apa, yaitu pada USG abdomen atas dan bawah. Pada pemeriksaan USG abdomen atas itu pasien harus puasa makan dan minum 8 jam sebelum pemeriksaan. Sedangkan USG abdomen bawah minimal 2 jam sebelum pemeriksaan. Pasien harus banyak minum dan menahan pipis. Jadi kita instruksikan kepada pasien ini, pipisnya jangan dikeluarkan dulu sebelum USG dilakukan. Nah, begitulah pemeriksaan penunjang di Rumah Sakit Uni bekerja. Baiklah Uni, terima kasih Uni telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga ilmu yang Uni berikan bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Ya. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.